Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santo Carolus Lwanga, seorang martir dari Uganda. Kebenaran dan keluhuran ajaran Yesus di mana-mana dibela oleh para pengikutnya, meskipun hal itu mengakibatkan kematian. Di Afrika, terutama di Uganda, pembelaan iman ini telah mengakibatkan pembunuhan banyak martir. Ketika itu, adat istiadat di sana masih tergolong sangat primitif. Perdagangan budak, poligami, dan pemerkosaan anak-anak dianggap hal yang biasa. Demikian juga pelestarian adat istiadat dan animisme masih dianggap sebagai perkara budaya yang harus dilestarikan, digalakkan. Oleh karenanya, kedatangan misionaris Katolik pada tahun 1879 untuk mewartakan Injil Kristus dianggap sebagai penghalang keberlangsungan praktek, adat istiadat dan kebiasaan yang terjadi. Akibatnya, penguasa setempat melancarkan aksi pembunuhan terhadap para misionaris itu. Banyak pemuda Uganda yang sudah menjadi Kristen dibunuh. Salah satunya adalah Carolus Lwanga, seorang berusia anak-anak yang memiliki pekerjaan melayani Raja Mwanga. Raja Mwanga dikenal sebagai raja yang bejat karena biasa memuaskan nafsu birahinya pada anak-anak lelaki yang melayaninya. Melihat kebejatan ini, Carolus Lwanga selalu bersikap hati-hati. Ia juga mengingatkan anak-anak Uganda yang sudah menjadi Kristen agar tidak tercemar oleh perbuatan bejat Mwanga. Suatu hari, raja mendapati para pelayannya sedang mengikuti pelajaran agama dari seorang misionaris. Ia sangat marah dan lalu membunuh anak-anak itu. Keesokan harinya, ia mengumpulkan para ketua suku dan meminta pertimbangan mereka untuk menghukum anak-anak yang lain. Namun, hal itu sama sekali tidak menggetarkan hati mereka. Atas nasihat Carolus Lwanga, anak-anak muda itu rela mati demi imannya. Raja Mwanga semakin menjadi-jadi menangkapi dan memenjarakan mereka, termasuk Carolus Lwanga. Dan di dalam penjara, Carolus yang merasa dituakan segera mempermandikan dan mengajar mereka tentang ajaran-ajaran iman Kristen. Ia menguatkan hati mereka untuk menerima segala akibat yang paling buruk sekalipun. Iman mereka teguh dan bersedia menjalani hukuman bakar karena ada keyakinan bahwa pahala di surga jauh lebih membahagiakan. Akhirnya bersama kawan-kawannya, Carolus Lwanga dibunuh. Dan oleh Sri Paus Paulus yang ke-6, Carolus dinyatakan kudus pada tahun 1964. Saudara-saudari, ketika Yesus mengajar di Yerusalem, seseorang berkata, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Lalu Yesus menjawab, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Perjuangan hidup manusia melalui pintu yang sempit adalah simbolik
dari situasi kehidupan manusia. Manusia di hadapan Allah harus berjuang, dan bersama Allah dipastikan dapat mengalahkan segala persoalan hidup yang dihadapinya. Pintu yang dikisahkan dalam perikop Injil yang kita pelajari adalah lambang Kristus. Dialah pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak ada orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui pintu itu, yakni Kristus. Dalam dunia sehari-hari sudah jamak jika semua orang ingin berjuang dan berusaha agar dapat menjadi yang pertama dalam banyak hal. Maka, kalau tidak ada yang mau kalah untuk menjadi yang terakhir, apa yang sudah dipersiapkan? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.